Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran bersama saya Aurelia dan juga Ustadz Nur Fajri Ramadan yang masih akan membahas tuntas Al-Quran tentunya dengan mudah. Di episode kali ini Ustadz kita akan fokus terhadap surah Al-Maidah yang membahas terkait dengan kontrak ilahi Ustadz. Sekiranya apa sih yang diperintahkan oleh Allah Ustadz di dalam surat ini untuk perjanjian itu sendiri? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Maidah diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian. Di sini al-uqud bentuknya umum, jadi mencakup semua jenis perjanjian, Kak Aurel dan para hadirin dan pemirsa sekalian. Perjanjian kita dengan Allah, perjanjian dengan orang tua, dengan teman, dengan tempat kerja kita dan seterusnya. Tetapi dari semua perjanjian yang memang wajib ditepati tersebut, ada perjanjian yang sangat sentral, ialah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mayoritas penafsir maksudkan itu adalah surat Al-A'raf ayat 172. Perjanjian sebelum kita diciptakan. Perjanjian ini karena sebelum kita diciptakan dia di luar skop kajian ilmu sains, ilmu alam ya. Karena tidak bisa di riset, tidak bisa dikaji secara empiris. Tapi Allah mengabarkan yang Maha mengetahui, Maha bijaksana dan kita menyadari ada efek-efeknya. Contoh kita punya naluri untuk berbuat baik, berkata benar gitu ya. Untuk menyadari ada kesalahan. Nah itu bagian dari kita sering dipanggil ya untuk memenuhi kontrak tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi kita sering juga, ya Allah aku janji deh taubat abis ini. Ternyata perlu dipertanyakan komitmennya. Kan seperti itu. Tadi Ustadz sempat mention aufu bil uqud, memenuhi janji-janji Ustadz. Sebenarnya yang dimaksud dengan memenuhi ini seperti apa Ustadz? Baik. Jadi perjanjian ya itu bisa saja untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, kan gitu ya. Contoh melakukan sesuatu misalnya janji akan membayar gaji karyawan setiap tanggal 27 bulan Masehi. Janji untuk tidak melakukan sesuatu, janji tidak akan mencoret-coret tembok rumah tetangga, tidak akan membakar sampah pagi-pagi lagi. Gitu kan kira-kira begitu. Jadi bentuknya bisa to do something or to live or not do something. Seperti itu. Baik Ustadz, kalau tadi juga sempat mungkin sudah Ustadz mention sedikit ada janji kepada Allah. Betul. Mungkin yang saya ketahui di sini mencakup beberapa janji juga Ustadz, bukan hanya janji kepada Allah tentunya, ada juga janji dengan manusia. Atau sekiranya apa saja jenis janji yang mungkin bisa berkaitan dengan orang lain gitu Ustadz? Baik, di surah Al-Maidah ini disebutkan beberapa macam bentuk perjanjian ya. Ada yang terkait dengan janji kepada Allah bentuknya nazar. Ya. Allah sebutkan di ayat 89 dari surat Al-Maidah. Jadi sering kita mungkin, mudah-mudahan nggak sering sih ya. Ini terkadang atau pernah bernazar, ya Allah jika seandainya terjadi begini-begini saya akan begini dan begitu, kan begitu ya. Nah ini bentuk perjanjian yang mesti kita tepati. Ada juga Allah sebutkan di sini beberapa bentuk perjanjian muamalah dengan orang lain. Kita misalnya pernah janji akan bayar hutang, pernah janji akan, tadi saya mention ya, bayar gaji tepat waktu, janji akan membuka lapangan pekerjaan, janji akan memberantas korupsi, dan beragam janji dengan sesama manusia yang itu, Kak Aurel ya, bahayanya adalah mungkin di dunia orang belum tentu berani nagih loh. Tapi di akhirat Allah yang maha adil, yang maha bijaksana akan menagih dan ada konsekuensinya kalau kita ingkar janji. Baik Pak Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas janji secara general, secara umum, kita lebih fokus lagi, ada nggak perbedaan antara janji biasa ini Ustadz dengan janji yang mungkin lebih sakral sifatnya? Mungkin tadi nazar juga mungkin salah satu yang tercakup ke dalamnya ya Ustadz. Nah di Al-Quran sendiri, janji itu diungkapkan terkadang dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat. Yang di Al-Quran hanya disebutkan 3 kali, satu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan makhluk-makhluknya. Wabil khusus waktu itu kisahnya Bani Israel ya. Wa rafa'na fawqakumut tura bimitsaqihim dan seterusnya. Di surat Al-A'raf nanti kita akan sebutkan. Kemudian ada perjanjian dengan para nabi di surat Al-Ahzab ayat 7. Dan juga janji suami dan istri di surat An-Nisa ya. Di ayat 21. Tiga-tiganya Allah sebut mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang berat, perjanjian yang sangat serius. Dan kalau kita pikir-pikir, iya juga ternyata memang perjanjian-perjanjian yang berat ini itu efeknya terasa kalau diingkari. Contoh misalnya suami istri, jangan sangka Kak Aurel dan para hadirin dan pemirsa, ketika kita seorang suami atau seorang istri atau siapapun yang berkeluarga,
itu melanggar perjanjian tersebut, efeknya hanya ke mereka berdua? Enggak, efeknya bisa ke anak, iya nggak? Ya, betul. Bisa ke masyarakat. Bahkan kalau dia bekerja, bisa berdampak ke tempat kerjanya. Kenapa nih? Oh, kerjaannya kayak nggak serius, nggak semangat. Oh, punya masalah ternyata di dalam keluarganya. Kalau dia pejabat publik, lebih parah lagi. Bisa mempengaruhi kinerja dia ketika dia menjalani amanah-amanah sebagai pejabat publik. Boleh jadi bahkan itu berujung pada skandal yang seringkali akhirnya adalah tidak lagi menjabat, kan gitu ya? Ya. Seringlah kita mendengar yang seperti itu. Maka mulai dari perjanjian dengan keluarga kita jaga, perjanjian dengan Allah kita jaga, perjanjian terkait agama kita jaga. Bisa hidup kita pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara akan semakin lebih baik, Kak Aurel. Dan ini perlu waspada kita semua. Karena pada akhirnya boleh jadi kita meremehkan satu janji, satu kontrak, ternyata dampak buruknya parah di akhirat. Di akhirat ada hadis riwayat Muslim ya, hadis muflis, hadis orang yang bangkrut. Kenapa? Kata Nabi, dia ya'ti yaumil qiyamati bi sholatin wa siyamin wa shadaqah. Datang bawa pahala banyak tapi melakukan kezaliman-kezaliman pada orang lain. Maka fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nanti korban-korban kezaliman tersebut ya, yang waktu di dunia dia melakukan one prestasi terhadap orang-orang tersebut akan nagih di akhirat. Hari itu ada dirham, dinar, rupiah, euro enggak? Enggak ada. Bagaimana cara memberikan kompensasinya? Gimana Kak Aurel? Kira-kira bayar pakai apa di akhirat? Wah, Bapak dulu enggak bayar gaji. Wah, Bapak dulu enggak memenuhi janji kampanye. Kalau di dunia mungkin bisa, oke. Saya tunaikan sekarang. Tapi kalau di akhirat pakai apa kira-kira? Pakai pahala. Habis tuh lama-lama pahalanya. Kalau udah habis bagaimana? Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khotoyahum. Kalau udah habis pahalanya, maka dosa orang yang dioper ke dia. Pak Ustadz, ini menarik masalah perjanjian berat yang mungkin berbeda dengan janji-janji yang kita ikrarkan setiap hari. Kita fokus ke ayat ke-7, Ustadz, mitsak, perjanjian berat itu seperti apa, Ustadz? Iya, ayat ke-7 yang tadi kita sudah sebutkan ya. Di situ Allah menyebut perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk perjanjian yang sebelum kita dilahirkan. Sekali lagi ini di luar skop ilmu pengetahuan kontemporer ya. Karena tidak bisa kita lakukan eksperimen terhadapnya. Jadi kita sumber pengetahuan adalah dari wahyu. Allah memberitahu. Dan efeknya kita rasakan kok ya. Kita seperti punya kecenderungan menjadi orang baik, menyadari bahwa kalau ada keburukan kita tidak suka. Tinggal kemudian bagaimana kita memfollow up nih panggilan-panggilan jiwa yang sebetulnya Allah sedang mengingatkan kita gitu. Kamu tuh manusia diutus dan dilahirkan ke bumi ini untuk satu misi yang mulia, menjadi, waktu itu kita pernah bahas ya, khalifah fil ard, pengelola bumi dengan bijak. Tapi kok engkau malah apa? Mengkhianati perjanjian-perjanjian, melanggar kontrak-kontrak. Akhirnya dampak buruknya tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga bisa berdampak ke keluarga, ya nggak? Ya. Berdampak ke masyarakat, tetangganya. Umpama di satu masyarakat ada perjanjian tidak boleh parkir mobil sembarangan, gitu ya. Tapi dia langgar, dia parkir mobil aja sembarangan. Akhirnya apa efek buruknya? Ada yang mau keluar dari gang rumahnya jadi apa? Kesulitan. Perjanjiannya harus kerja bakti setiap bulan sekali gitu ya. Iuran RT, ternyata dia tidak iuran RT, tidak datang kerja bakti. Akhirnya apa? Kebersihan lingkungan tidak terjaga. Kalau skala RT saja, efek buruknya seperti itu, apa kabar kalau skalanya kantor, pemerintahan? Maka itu makin berlipat lagi efek buruknya. Jadi bermula semua perjanjian itu, apa sih basisnya sampai kita wajib memenuhi perjanjian? Paling kuat adalah karena kita berjanji kepada Allah untuk menuruti perintah Allah. Salah satu perintah Allah untuk menjaga perjanjian kita dengan sesama manusia. Itu basis. Orang yang suka melanggar perintah Allah, janji dia dengan Allah, kita perlu ragukan komitmen dia dengan yang lain. Bahasanya gini, sholat aja ditinggalin, apalagi aku. Kira gitu, perlu jadi pertimbangan sebelum memutuskan menerima lamaran seorang laki-laki misalnya. Wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustadz, ternyata ini menjadi menarik kalau kita perbincangkan hari ini. Memang janji ini ternyata sering kita ucapkan mungkin Pak Ustadz itu tanpa sadar. Oh, saya janjilah saya nggak lakuin lagi. Tapi sebenarnya mungkin kita dari dalam hati masih ada keraguan apakah saya akan melakukannya lagi atau tidak. Seperti apa Ustadz jika kita masih memiliki sebenarnya sedikit keraguan, hanya sedikit. Let's say 5% dari total keyakinan kita bisa memenuhi janji tersebut.
Apakah itu masih bisa kita sampaikan sah, kita ucapkan, kita berjanji walaupun kita masih memiliki keraguan, atau lebih baik jangan, Pak Ustadz, itu Iya. seperti apa? Baik, jadi memang dalam Islam ini mulut kita itu diperhitungkan ya. Sebagian sahabat seperti Mu'adz bin Jabal itu dalam hadis surat Muslim sempat mempertanyakan, masa sih cuma yang diomongin di mulut aja diperhitungkan? Mungkin bahasa kita sekarang, masa sih cuma chat di grup WhatsApp aja jadi soalan? Ya. Tapi ternyata nggak begitu. Kata Nabi SAW, setiap orang itu hasoidu alsinatihim, akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang diucapkan dengan lisannya. Kalau kita bawa ke dunia digital berarti apa yang diketik dengan jarinya. Nah, sehingga kalau kita mau berjanji nih, baik secara lisan maupun tertulis, atau ingin menandatangani satu apa, kontrak misalnya, kita perlu mikir berkali-kali. Siap tidak berkomitmen dengan perjanjian tersebut? Kalau tidak, lebih baik tidak usah. Agar tidak menambah beban diri kita. Ya nggak sih? Tapi seringkali kita, mohon maaf Kak Aurel, berpikirnya sesaat. Yang penting bikin senang orang dulu. Yang penting konstituen saya senang dengan saya. Yang penting ini saya dapat uang dulu. Pinjaman misalnya. Dan itu ada ancamannya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengancam orang yang membuat perjanjian utang piutang. Baik, Ustadz. Tapi dia meremehkan, soal bayar nantilah. Nah, itu justru kata Allah Subhanahu wa taala, atslafahullah. Allah akan bikin dia rugi. Allah bikin dia kesulitan menunaikannya. Allah bisa. Baik Pak Ustadz, ini masih menarik, perbincangan kita juga masih akan terus berlanjut Ustadz, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.